Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mukarramin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, bahwasanya detik ini, menit ini, jam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan menghirup udara segar, bisa menikmati sajian ibadah kepada Allah, wabil khusus ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Baik para pemirsa semuanya dimanapun saja berada, izinkan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan yang mudah-mudahan kita semua tidak bosan, bahwasanya ibadah itu berkualitas adalah ditinjau dari berbagai sisi. Di antaranya adalah dari sisi kehusuannya. Kehusuan dalam apa? Kehusuan dalam beribadah. Ibadah apa? Ibadah sholat tentunya. Di bulan suci Ramadan kita semuanya tentunya di malam harinya akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Terlepas jumlahnya ada yang 11 rakaat ataupun 23 rakaat, kita laksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kalau memang tidak sempat ke masjid karena udzur syar'i, bisa dilakukan berjamaah di rumah bersama saudara kita, bersama teman kita. Lakukan sholat dengan nilai-nilai kehusuan. Dalam hal ini ingin saya sampaikan bahwasanya agar nilai ibadah sholat kita, khususnya tarawih di malam hari, yang terasa adalah nilai-nilai kehusuan. Sebab syarat terimanya ibadah sholat itu adalah kehusuan. Dan perlu juga disadari, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yakni as-shalah. Di hari kiamat nanti, amal ibadah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah bagi seorang hamba dari kiamat adalah sholat. Sebab itu apabila sholatnya baik, maka akan baik jugalah seluruh amalnya. Apabila sholatnya rusak, maka akan rusak jugalah seluruh amalnya. Fa in soluhat soluha sairul amali, wa in fasadat fasada sairul amali. Sebab itu ada sholat yang diterima oleh Allah, ada sholat yang ditolak oleh Allah. Sholat yang diterima oleh Allah, so'idat ila sama, akan naik ke langit, kemudian hatta ilal as, akan ke aras, kemudian fastaghfaru li sahibiha, diampuni oleh Allah karena sholatnya, sholat yang diterima. Kemudian kata Allah dalam hadis itu dikatakan, hafizakallah kama hafadzani, Allah menerima sholatnya sebagaimana Allah menjagamu. Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku, kata Allah. Apa yang dijaga? Dijaga kualitas salat dari sisi kehusuannya, tumaninahnya, berjamaahnya, dan hasil dari salat itu mampu mengubah kekejian kemungkaran pada dirinya. Malam tantahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang salatnya tidak mengubah kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya bukan semakin dekat dengan Allah, tapi malah makin jauh. Ini sholat yang terima. Syaidat ila sama, naik ke langit, alaihan nur wa alaihan nur, dalam kondisi bercahaya.
Dan solat yang tidak diterima tetap sama, sa'idat ila sama, naik ke langit, wa 'alaiha zulmatun, dalam kondisi gelap. Kemudian dikatakan oleh Nabi dalam hadis itu, lufat kama yulafus sabul khalqu fadrubi biha wajh. Dilipat-lipat solat itu bagaikan kain yang sudah lapuk. Kemudian fadrubu biha wajh, dibantingkan ke wajahnya. Dayakallah, kata Allah, kama dayak tadi. Allah menyempitkanmu karena engkau telah menyempitkanku melalui solat. Solatnya dinanti-nanti, solatnya jarang dilakukan berjamaah yang wajib yang 5 waktu. Solatnya tidak mengedepankan tumaninah, bahkan solatnya tidak mengubah sikap perilaku pada dirinya. Itulah yang kemudian disebut tadi, bukan malah makin mendekat tetapi makin jauh dari Allah. Jelas ditolak dan diterima, ditolak oleh Allah. Sebab itu agar solat kita diterima oleh Allah, karena tadi dikatakan dari awal, bila solatnya baik, seluruh amalnya ikut baik. Solatnya bagus, baik, puasanya juga akan ikut baik, terima Allah. Apa tanda-tandanya yang diterima solat Allah itu? Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi itu 5, tawadu dalam solatnya, kemudian dari hasil solatnya tidak menyombongkan kepada makhlukku, ketiga dia tidak mengulangi maksiat kepadaku, keempat dengan solatnya itu kemudian ia muqata'an nahar dzikri, mengisi sebagian siangnya dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kelima, peduli sosial. Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a biha li uzbati wa lam yastatil biha ala khalqi wa lam yabit sirran ala ma'siyati wa qata'an nahar dzikri wa rahimal masakin wa abdasabil al ayah. Jika kelima ciri itu ada, dzalika nuruhu kanuri syamsi aklahu bi izzati wa astaghfiruhu malaikati, cahayanya bagaikan cahaya matahari, aku suruh malaikat untuk menjaganya. Di dunia saja sudah Allah jaga, karena ia telah menjaga kualitas solat itu sendiri. Itulah kata Allah, masaluh khalqi, perumpamaan makhlukku kama salil firdaus, seperti perumpamaan makhluk surga firdaus. Mudah-mudahan kualitas ibadah saum kita diterima oleh Allah, kita akan kedepankan kualitas ibadah solat khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.